Selanjutnya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran? Ya tentunya dengan upaya ya. Yang pertama adalah dengan tawakal, yakni pasrah kepada Allah dan memohon pertolongannya, meminta tolong dan berdoa kepada Allah agar dianugerahi rasa cinta terhadap Al-Quran. Di antara doa-doa itu ada doa yang bisa kita amalkan di riwayatnya nih dari Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah di antaranya yang sabdanya itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Doanya ini agak panjang ya. Yaitu Allahumma inni abduka abnu amatika nasyati biyadik ma'adin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin wa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadam min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak mentaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhiha bahami. Nah, ini Rasulullah ucapkan ketika beliau sedang sedih saat beliau tertimpa rasa kecewa atau apa itu kekhawatiran ya, rasa kekhawatiran, rasa kesedihan dan kecewaan, beliau ucapkan doa ini ya. Nah, Rasulullah ucapkan ini dan hilanglah rasa kekhawatiran itu ya, kekecewaan itu, dan Allah ganti ya, dengan kegembiraan tuh, insyaallah ya. Jadi kalau kita lagi kecewa ya, jangan langsung melampiaskan kecewaan itu, kita berdoa aja gitu. Kalau langsung kecewa, langsung ambak gitunya gitu. Marah gitu ya kepada orang yang kita sebel gitulah gitu ya, atau orang yang kita kesal gitulah gitu ya. Kecewa itu berdoa, kayak Rasulullah kayaknya asal. Allah nggak adil gitu. Ya. Kalau mana kita terkampaknya Allah nggak adil gitu. Berdoalah gitu kepada Allah gitu. Kalau ini a'udzubika minal hammi wal hazan atau yang lainnya, doanya yang pendek, yang panjang silakan. Nah, ini arti doanya nih. Tidaklah seorang hamba yang dihinggapi rasa sedih kemudian dia berdoa, ya Allah, sungguhnya saya adalah hambamu, dari hamba laki-laki dan hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu itu berlaku atasku, keputusanmu telah adil terhadapku. Atau takdir ya boleh, takdirmu telah adil terhadapku.
aku memohon kepadamu dengan menyebut setiap nama, ya, menyebut Asmaul Husna, Ismul Azam yang kau berikan untuk dirimu, ya, yang bagaimana doa-doa itu atau nama-nama itu, ya, itu nama-nama agung bagi Allah, atau engkau turunkan dalam kitabmu, dalam Al-Quran, atau engkau ajarkan kepada salah satu ciptaanmu, ya, diajarkan kepada Jibril dan juga Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, atau engkau cukupkan dirimu saja yang mengetahuinya sebagai bagian dari ilmu gaib yang engkau miliki, agar engkau menjadikan Al-Quran yang agung sebagai kesemian dalam hatiku. Masya Allah, kesemian dalam hatiku berarti apa artinya? Kesejukan lah, sejuk dalam hatiku lah gitu. Jadi Al-Quran itu bersama Al-Quran sejuk hatinya gitu, ya, gitu maksudnya gitu. Rabi'a qalbi, ya, menurut sadri, sebagai cahaya yang menerangi dadaku dan penghapus lara dan pelenyap duka dariku. Nah, itu doanya, ya. Melainkan Allah akan menghapus dukanya dan mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, haruskah kami menghafal doa ini?" Rasulullah menjawab, "Tentu seharusnya lah orang yang mendengar doa ini menghafalnya." Nah, kita kan sudah mendengar doanya, langsung hafal, belum tentu juga gitu. Ini memang panjang doanya, ya. Bisa kita baca 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, boleh, ya. Ya, yang paling afdol waktunya kan waktu pagi juga diantaranya, ya, waktu berdoa, ya. Kan dalam zikir pagi petang silahkan, ya, diselipkan. Berusahalah agar doa itu penuh dengan kejujuran, pasrah, gigih, dan senantiasa menghibah. Berusahalah dengan sangat agar doa kita dikabulkan. Ya, kalau misalnya kita tidak gigih dalam berdoa, tidak yakin, ya, sangat disayangkan, ya. Misalnya kita minta juga sesuatu duniawi, nggak apa-apa gitu, ya. Kita minta, tapi kita terlalu gigih. Tapi untuk yang akhirat kita ragu-ragu. Ya Allah, dekatkan saya dengan Al-Quran, dekatkan saya dengan tahajud. Kita ragu-ragu doanya gitu, ya, gitu. Ujung-ujungnya nggak tahajud. Ragu-ragu. Padahal kita kalau minta tentang dunia, kita gigih gitu, paling rajin, ya. Tapi untuk akhirat kita hambar, ya. Nah, itu, ya. Makanya kita berdoa diantaranya bantuan kepada Allah harus senantiasa kita minta. Nah, karena ini tadabbur Quran itu kan diantaranya senantiasa ilmu itu, ya, hidayah gitu, ya. Ilmu itu hidayah. Karenanya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, sebelum baca Quran, baca isti'azah, ya. Ya, bahkan sampai tahapnya itu para ulama mengatakan wajib, gitu, ya. Dan kalau itu awal surat berarti baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu, ya. Baca Bismillah itu kalau awal surat, ya. Nah, kalau kalimat yang ini, ya, yang 2 ini adalah kalimat memohon pertolongan kepada Allah, ya, untuk menghayati Al-Quran secara umum dan juga surat yang lagi dibaca secara khusus, ya. Nah, itu demikian tahap
tawakal ya, untuk tadabbur Al-Quran. Oke, insyaallah nanti kita ketemu lagi ya dari Senin ya Pak paling ya. Ya, Senin. Pulang sini. Semoga dilancarkan perjalanannya ya Pak, dimudahkan. Yang lain juga senantiasa Allah berikan kelancaran serta juga senantiasa sehat ya, sehat walafiat ya, baik ketika kita semua atau kita dalam keberangkatan kemanapun tuh ya, dan juga pulang juga dengan sehat kembali ya, dimudahkan dan dilapangkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Walafikum walafiminkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Wa akhafina masalini ya yati fi hamas tilamani wajal tazikan kalau menambahkan jufalan sirni wa sinna lisanni qul la ilaha illa anta sudah wa akhafina wa inna nasbul apa afiyat dunya Allahumma rabbana ya kali bakalu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.